Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Dinda Fatmana, absen 15 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai crimping kabel dan konfigurasi mikrotik dengan menggunakan metode 5W+1H. Di sini saya sudah masuk ke blog saya, analisis praktikum mikrotik dengan metode 5W+1H. Yang pertama, apa fungsi dari NAT dalam konfigurasi mikrotik? NAT pada mikrotik berfungsi untuk mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik saat perangkat jaringan mengakses internet. NAT memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi alamat IP publik, efisien dalam pengelolaan alamat IP. Selain itu, mengarahkan permintaan dari alamat IP publik ke alamat IP spesifik. Kedua, when, kapan? Kapan Anda perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? DHCP server pada mikrotik diperlukan ketika ingin otomatisasi pengaturan alamat IP untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat secara otomatis mendapat alamat IP, netmask, dan gateway, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan. Ketiga, where, di mana? Di mana kita bisa memeriksa koneksi pada sebuah jaringan. Untuk memeriksa koneksi pada sebuah jaringan dapat dilakukan melalui aplikasi command prompt. Caranya yaitu buka aplikasi command prompt, setelah itu ketik perintah ping IP yang akan diuji, dan kemudian enter. Keempat, why, mengapa? Mengapa kita perlu melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai? Kita perlu melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai karena pengujian membantu menemukan kesalahan konfigurasi seperti kesalahan subnet, gateway, atau firewall yang memblokir lalu lintas. Pengujian juga membantu memastikan bahwa pengaturan keamanan seperti filter, NAT, firewall bekerja sesuai kebutuhan. Selain itu, dapat mencegah terjadinya gangguan. Kelima, who, siapa? Siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan? Administrator jaringan dapat bertanggung jawab memastikan konfigurasi. Selain itu, IT support juga bertanggung jawab dalam memberi dukungan dan pemecah masalah untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, how, bagaimana? Bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah Anda lakukan? Mulai dari mengkrimping kabel. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan lantester. Kemudian, kupas bagian luar kabel UTP sekitar 2-3 cm. Lalu, susun kabel strike dengan standar warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Selanjutnya, potong ujung kabel agar rata. Gunakan tang crimping untuk mengunci kabel, dan terakhir uji kabel dengan lantester. Konfigurasi mikrotik. Langkah pertama, setting wireless, kemudian aktifkan WLAN, masukkan mode dan SSID, kemudian masuk ke security profile. Selanjutnya, setting IP, masuk ke addresses, dan tambahkan IP. Untuk IP pertama 192.168.100/25 untuk Ether 2. IP kedua 192.168.201/24 untuk WLAN 1. Kemudian setting IP, masuk ke DHCP client, lalu DHCP server. Untuk DHCP server, masuk ke setup dan atur DHCP pool. Pertama, untuk
interface Ether 2, masukkan IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Untuk interface WLAN 1, masukkan IP 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Kemudian setting firewall. Lalu masuk ke NAT dan filter rule. Untuk pengujian konektivitas, langkah pertama, buka aplikasi command prompt, lalu ketik perintah ping IP router dan ping HP client. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.